Aku menatap buku tabungan di tanganku. Angka 800 juta rupiah yang kami kumpulkan selama 10 tahun dengan peluh dan air mata, kini berubah menjadi 0. Bukan karena pencuri, bukan karena penipuan daring, tapi karena tanda tangan suamiku sendiri demi menyelamatkan nama baik adiknya yang gemar pamer kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Aku menatap layar ponsel dengan senyum yang tidak bisa kusembunyikan. Di sana, sebuah pesan singkat dari Andi, suamiku, membuat jantungku berdesir hebat. Dia mengirimkan foto sebuah brosur perumahan dengan lingkaran merah besar pada unit pojok yang selama ini kami incar. 10 tahun, bukan waktu yang sebentar bagi kami untuk bertahan dalam kesederhanaan yang luar biasa. 1 langkah lagi. Sayang, bisikku pelan pada diri sendiri sambil merapikan bekal makan siangku yang hanya berisi nasi putih dan tumis kangkung. Selama 120 bulan terakhir, aku dan Andi hidup dengan aturan yang sangat ketat. Kami tidak pernah membeli pakaian baru jika bukan karena tuntutan pekerjaan. Kami melewatkan setiap ajakan liburan dari teman-teman kantor, dan kami memilih untuk berjalan kaki ke stasiun demi menghemat ongkos transportasi. Semua itu kami lakukan demi satu tujuan, memiliki tempat berteduh atas nama kami sendiri. Sore itu, Andi pulang dengan wajah berseri-seri. Ia langsung menghampiriku di dapur dan menunjukkan buku tabungan kami yang berwarna biru kusam. Aku menyentuh deretan angka di dalamnya dengan jari yang sedikit gemetar. Saldo itu kini telah menyentuh angka 800 juta rupiah. Sebuah nominal yang bagi kami adalah tumpukan keringat, air mata, dan rasa lelah yang tertahan selama bertahun-tahun. Besok kita ke kantor pemasaran, ya? Aku sudah membuat janji dengan pihak pengembang jam 10 pagi. Ujar Andi sambil menggenggam tanganku erat. Matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami sepertinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ponsel Andi bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Santi, adik bungsu Andi, yang selalu menjadi pusat perhatian keluarga besar. Aku melihat raut wajah Andi sedikit berubah, namun ia segera mematikannya. Saat itu, aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir. Aku bisa tidur dengan nyenyak sebelum duniaku runtuh berkeping-keping. Andi tampak gelisah di sampingku. Berkali-kali ia mengubah posisi tidurnya, sementara ponselnya terus menyala dalam mode diam di atas nakas. Cahaya putih dari layar itu memantul di langit-langit kamar kami yang sempit, seolah-olah memberi peringatan akan badai yang sedang menuju ke arah kami. Ada apa, Mas? Kenapa Santi menelepon selarut ini? Tanyaku dengan suara serak karena kantuk yang masih menggantung. Andi terperanjat, seakan aku baru saja menangkap basah dirinya melakukan kesalahan besar. Ia segera meraih ponselnya dan menyembunyikannya di bawah bantal. Bukan apa-apa sayang, hanya masalah kantor, katanya. Tidurlah, besok adalah hari besar kita. Kita harus bangun jam 6 pagi supaya tidak terlambat ke kantor pemasaran. Aku berusaha mempercayainya. Selama 10 tahun, Andi adalah pria yang paling jujur yang pernah ku kenal. Namun, firasat seorang istri jarang sekali meleset. Aku terjaga hingga pukul 2 dini hari, mendengarkan langkah kaki Andi yang pelan menuju kamar mandi. Lalu suara bisikan tertahan di balik pintu yang tertutup rapat. Aku bisa mendengar isak tangis di seberang telepon suara Santi yang manja namun penuh tekanan. Pagi harinya, suasana meja makan terasa berbeda. Tidak ada candaan tentang rumah baru yang biasanya kami bicarakan setiap sarapan. Andi hanya mengaduk teh hangatnya
tanpa meminumnya sedikit pun. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur barang 1 jam pun, tepat pukul 9 pagi. Saat aku sudah bersiap dengan pakaian terbaikku, sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti di depan kontrakan kami. Santi turun dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang harganya setara dengan gaji kami selama 6 bulan. Ia masuk tanpa mengetuk pintu, wajahnya terlihat sembab namun tetap menunjukkan keangkuhan yang biasa. "Mas Andi, tolong aku. Kalau hari ini aku tidak melunasi uang muka mobil dan cicilan apartemenku, namaku akan hancur di media sosial. Teman-temanku akan menertawakanku." Tangis Santi pecah di ruang tamu kami yang kecil. Aku terpaku di ambang pintu kamar. Uang muka, mobil, cicilan, apartemen. Di saat kami bahkan belum memiliki satupun bata atas nama sendiri, ia berani meminta hal seburuk itu. Aku menatap Andi, berharap ia akan tegas menolak seperti biasanya. Namun, sorot mata suamiku saat menatap adik bungsunya itu membuat jantungku berdegup kencang karena rasa takut yang luar biasa. Andi tidak langsung membantah. Ia justru tertunduk lesu, seolah-olah beban dunia baru saja berpindah ke pundaknya. Aku melangkah maju, berusaha berdiri tegak di samping Andi untuk mengingatkan bahwa kami memiliki rencana yang lebih penting pagi ini. "Santi, maaf kalau kakak harus bicara jujur," ucapku dengan nada yang kuusahakan tetap tenang. "Uang yang kami miliki adalah tabungan 10 tahun untuk membeli rumah. Kami sudah berjanji kepada pengembang untuk datang jam 10 pagi ini. Masalah gaya hidupmu, seharusnya kamu bisa menyelesaikannya sendiri." Santi melepaskan kacamata hitamnya, menatapku dengan tatapan meremehkan yang membuat dadaku sesak. "Mbak tidak tahu apa-apa. Ini bukan soal gaya hidup. Ini soal harga diri keluarga kita. Kalau aku dipermalukan, Mas Andi juga yang kena imbasnya. Apa Mbak mau Mas Andi dicap sebagai kakak yang tidak berguna karena membiarkan adiknya menderita?" Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati. Aku menoleh ke arah Andi, berharap suamiku akan membela perjuangan kami selama 3.650 hari terakhir. Namun, Andi hanya diam 1000 bahasa. Ia selalu menjadi sosok yang tidak tega melihat air mata adiknya. Meski ia tahu, air mata itu seringkali hanyalah senjata untuk mendapatkan kemauan. Santi terus meracau tentang tuntutan pergaulannya di kota besar. Ia bercerita bagaimana ia harus terlihat sukses demi mendapatkan kontrak kerja yang sebenarnya belum pasti. Semua alasan yang ia sampaikan terdengar seperti omong kosong di telingaku. Namun bagi Andi, itu adalah panggilan tugas seorang kakak. "Mas, ingat tujuan kita. Rumah itu bukan cuma soal bangunan, tapi soal masa depan kita," bisikku lirih. Mencoba menyentuh nurani suamiku, Andi akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia kemudian beralih menatap Santi yang masih terisak di atas kursi kayu kami yang sudah mulai rapuh. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Jarum jam di dinding terus berputar menuju angka 10. Mendekati waktu perjanjian kami dengan pihak perumahan. "Berikan aku waktu 1 jam untuk berpikir." Suara Andi terdengar berat dan parau. Ia kemudian bangkit dan berjalan ke arah teras belakang, meninggalkan aku dan Santi dalam satu ruangan yang penuh dengan aura ketegangan. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang seharusnya cerah, aku mulai merasakan firasat bahwa mimpi yang kami bangun selama 1 dekade sedang berada di ujung tanduk. Aku tidak bisa hanya diam menunggu di ruang tamu bersama Santi yang kini asyik memainkan ponsel mahalnya. Seolah tangisannya tadi bisa berhenti secara otomatis. Dengan langkah tanpa suara, aku menyusul Andi ke teras belakang. Namun langkahku terhenti tepat di balik tirai pintu yang sedikit terbuka. 1 hari saja. "Mas, beri aku waktu 1 hari untuk melunasi semuanya sebelum namaku masuk daftar hitam bank." Suara Santi terdengar dari balik telepon
di tangan Andi. Ternyata, dia sedang menghubungi seseorang sambil terus mendesak suamiku melalui pesan suara. Aku melihat punggung Andi yang tegap kini tampak melengkung, seolah memikul beban bertenton beratnya. Ia memegang buku tabungan kami, buku biru, yang seharusnya menjadi tiket kami menuju kehidupan yang lebih layak. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat. Apa yang sedang dia pikirkan? Kenapa buku itu ada di tangannya? Bukan di dalam tas yang sudah kusiapkan. Andi, kita harus berangkat sekarang. Ini sudah jam 9:45 menit. Panggilku, sengaja mengeraskan suara agar ia tahu aku ada di sana. Andi membalikkan badan dengan cepat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ia segera memasukkan buku tabungan itu ke dalam saku celananya. Sebuah gerak-gerik yang sangat tidak biasa, karena kami selalu terbuka soal urusan dokumen penting. Tanpa berani menatap mataku, ia hanya mengangguk pelan dan berjalan mendahuluiku menuju pintu depan. Santi yang melihat kami keluar hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat seperti kemenangan kecil di mataku. Ia tidak ikut pergi. Ia tetap tinggal di kontrakan kami dengan alasan ingin beristirahat. Perasaan tidak enak semakin merambat di dadaku saat kami menaiki motor tua kami menuju kantor pemasaran perumahan. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 30 menit, Andi tidak mengucapkan satu kata pun. Angin jalanan terasa lebih dingin dari biasanya. Setibanya di sana, petugas pemasaran menyambut kami dengan ramah dan langsung menyodorkan berkas akad yang sudah kami nantikan selama 3.650 hari. Silakan, Pak Andi. Pembayarannya bisa dilakukan melalui transfer atau debit sekarang juga untuk mengamankan unitnya, ujar petugas itu dengan sopan. Aku menatap Andi dengan penuh harap, menunggu ia mengeluarkan kartu bank atau menuju meja administrasi. Namun, Andi justru terdiam mematung. Tangannya gemetar saat meraba saku celananya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku melihat suamiku menitikkan air mata di depan orang asing tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di ruangan berpendingin udara itu terasa mencekik, sementara petugas pemasaran menatap kami dengan raut wajah bingung sekaligus canggung. Mas, ada apa? Ayo, keluarkan kartu atau buku tabungannya. Waktu kita tidak banyak, bisikku sambil menyentuh lengannya, mencoba memberinya kekuatan meski dadaku sendiri mulai bergemuruh. Hebat. Andi perlahan mengeluarkan buku tabungan biru itu dari sakunya. Namun, alih-alih menyerahkannya kepada petugas, ia justru membukanya di hadapanku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Mataku langsung tertuju pada baris transaksi terakhir yang dicetak pagi ini. Hanya 1 jam sebelum kami berangkat ke sini. Seluruh sendiku terasa lemah seketika. Angka 800 juta rupiah yang kemarin masih bertahta dengan indah di sana, kini telah berpindah melalui sebuah transaksi. Pemindah bukuan ke rekening atas nama Santi, saldo yang tersisa di buku itu kini tidak lebih dari 100.000 rupiah. Kosong. Usaha kami selama 10 tahun menguap dalam hitungan menit tanpa persetujuanku. Apa yang kamu lakukan, Mas? Kenapa uangnya tidak ada? Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar karena tenggorokanku mendadak terasa sangat kering. Andi akhirnya berlutut di hadapanku, mengabaikan tatapan mata orang-orang di sekitar kantor pemasaran. Maafkan aku, sayang. Santi dalam keadaan sangat mendesak. Dia diancam akan dilaporkan karena kerugian proyek fiktif jika tidak segera mengganti uang kantornya pagi ini. Dia bersumpah akan mengembalikannya dalam 1 minggu. Aku hanya ingin menyelamatkannya dari masalah hukum. Rasa pening menghantam kepalaku dengan sangat kuat. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan benda tajam manapun. Suamiku, pria yang kuanggap paling jujur, telah memberikan seluruh masa depan kami demi menutupi kecerobohan adiknya yang tidak pernah belajar dari kesalahan. 1 minggu? Tanyaku dengan tawa pahit yang meledak dari bibirku. Bagaimana mungkin
Dia bisa mengembalikan 800 juta dalam 7 hari, sementara dia sendiri tidak punya pekerjaan tetap. Kamu sudah menghancurkan mimpi kita, Andi. Kamu membunuh harapan yang kita bangun selama 3.650 hari demi sebuah janji kosong. Petugas pemasaran itu akhirnya berdehemplan, mengembalikan kami pada kenyataan pahit. Maaf Ibu, Bapak, karena dana belum tersedia, kami tidak bisa melanjutkan proses akad. Unit ini akan otomatis terbuka kembali untuk calon pembeli lain dalam 1 jam ke depan. Mendengar kata-kata itu, duniaku seolah runtuh sepenuhnya. Aku berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan Andi yang masih bersimpuh di lantai dingin. Matahari di luar sana masih bersinar terang, namun bagiku, kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku memacu motor tua kami dengan kecepatan yang tidak biasa, mengabaikan teriakan Andi yang memanggil namaku dari kejauhan. Pikiranku hanya tertuju pada satu nama, Santi. Aku harus melihat dengan mataku sendiri bagaimana wajah wanita yang telah merampas 10 tahun kehidupanku itu setibanya di kontrakan. Aku mendapati pintu depan terbuka lebar. Suara tawa renyah terdengar dari ruang tengah. Sangat kontras dengan kehancuran yang baru saja kualami. Aku masuk dengan napas memburu dan menemukan Santi sedang bersandar di sofa, menempelkan ponsel ke telinganya dengan wajah yang sangat ceria. Iya, tenang saja, mobilnya jangan ditarik ya. Aku sudah kirim uangnya tadi pagi. Nanti malam kita jadi makan malam di restoran mewah itu? Ya, ucap Santi tanpa menyadari kehadiranku. Santi, teriakku, membuat ponsel di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh, wajahnya yang tadi ceria langsung berubah menjadi dingin dan datar. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan. Ia hanya merapikan rambutnya dan menatapku seolah aku adalah orang asing yang mengganggu ketenangannya. Mbak sudah pulang? Cepat sekali. Bagaimana urusan rumahnya? Jadi ambil yang tipe 120? Tanyanya dengan nada mengejek yang sangat kental. Berikan kembali uang kami, Santi. 800 juta rupiah itu bukan milikmu. Itu adalah tetesan keringatku dan Mas Andi selama 10 tahun. Suaraku meninggi, meski aku berusaha keras agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Santi bangkit berdiri, melipat tangannya di dada. Mbak, jangan pelit begitu. Mas Andi itu kakakku. Dia punya kewajiban menjagaku. Lagi pula, uang itu hanya dipinjam sebentar. Nanti kalau bisnisku lancar, aku kembalikan 2 kali lipat. Bisnis apa? Sench, bisnis pamer kemewahan di media sosial. Tepat saat itu, Andi muncul di pintu dengan wajah yang basah oleh peluh. Ia melihat ketegangan di antara kami berdua dan langsung berdiri di tengah. Namun posisinya justru lebih condong melindungi adiknya. Sudah sayang, jangan berteriak di depan Santi. Kita bicarakan ini baik-baik, ujar Andi dengan nada memohon. Melihat pembelaan Andi, hatiku benar-benar hancur. Di rumah yang kami sewa dengan susah payah ini, aku merasa seperti orang asing yang tidak memiliki hak atas apapun. Aku menatap mereka berdua, suamiku yang lemah dan iparku yang tak tahu diri. Detik itu juga, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Aku harus mengambil keputusan besar untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah telah mengering bersamaan dengan hilangnya saldo di buku tabungan itu. Tanpa sepatah kata pun, aku masuk ke kamar, mengambil koper besar yang tersembunyi di bawah tempat tidur, dan mulai memasukkan pakaianku satu demi satu. Sayang, apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan semuanya. Suara Andi bergetar di ambang pintu. Namun, aku tidak menoleh sedikit pun. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Andi, 10 tahun aku bertahan karena aku percaya kita adalah tim. Tapi hari ini, kamu memilih menjadi lawan bagi mimpiku sendiri. Jawabku dengan nada datar
yang justru terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Santi yang berdiri di belakang Andi hanya mendengus pelan. Lebay sekali. Hanya karena uang dipinjam sebentar saja, sampai harus angkat kaki. Mas Andi, biarkan saja dia pergi. Nanti juga balik lagi kalau sudah lapar. Mendengar ucapan merendahkan itu, aku menutup koperku dengan hentakan kuat. Aku berjalan melewati mereka, menatap lurus ke depan tanpa menoleh ke arah rumah, yang kini terasa seperti penjara emosional. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku, karena aku tidak ingin membebani mereka dengan kesedihanku. Aku menuju ke sebuah kos kecil di pinggiran kota yang pembayarannya bisa dilakukan per minggu. Malam itu, di dalam kamar berukuran 3x3 meter yang pengap, aku duduk di lantai dingin. Aku menghitung sisa uang di dompetku. Hanya ada 500.000 rupiah. Ini adalah rintangan pertama yang sangat berat. Bagaimana aku bisa bertahan hidup dan membangun kembali harga diriku dengan jumlah yang sangat kecil ini? Aku membuka ponselku, melihat foto-foto masakan buatanku yang sering kupotret untuk koleksi pribadi. Sebuah ide muncul di benakku. Aku memiliki kemampuan memasak yang baik. Dan di era digital ini, aku tidak butuh toko fisik untuk mulai berjualan. Aku menetapkan tujuan. Dalam waktu 1 bulan, aku harus bisa membiayai hidupku sendiri dan membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa bayang-bayang pengkhianatan Andi. Namun, tantangan pertama segera datang. Ketika aku mencoba mengunggah menu pertamaku di media sosial, sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya adalah tangkapan layar unggahan Santi yang baru saja dipasang di akun pribadinya. Ia berfoto di depan mobil barunya dengan keterangan, "Harta keluarga memang milik bersama. Yang sirik, silakan pergi jauh-jauh." Rasa sakit itu kembali datang. Namun kali ini, ia berubah menjadi bahan bakar yang membakar semangatku untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mematikan layar ponsel, dan mulai fokus pada sisa uang 500.000 rupiah di hadapanku. Dengan jumlah sesedikit itu, aku harus memutar otak agar bisa membeli bahan baku masakan sekaligus biaya pengemasan yang layak. Keesokan paginya, aku pergi ke pasar induk saat fajar belum menyingsing, mencari sayuran dan protein dengan harga paling miring, namun tetap segar. Aku memutuskan untuk menjual paket nasi rames sehat dengan bumbu rahasia warisan nenekku. Tanganku yang biasanya halus, kini mulai berurusan kembali dengan panasnya kompor dan tajamnya aroma. Bumbu di dapur kecil kos yang sempit. Aku pasti bisa. Bisikku menyemangati diri sendiri saat keringat mulai bercucuran di pelipis. Hari pertama, aku berhasil menjual 10 kotak melalui grup percakapan lingkungan sekitar. Keuntungan yang didapat memang belum seberapa. Namun itu adalah uang pertama yang benar-benar murni milikku sendiri. Namun, keberhasilanku yang kecil ini rupanya tercium oleh keluarga besar Andi. Siang itu, ibu mertuaku menelepon. Tanpa menanyakan kabarku, beliau langsung melancarkan rentetan kalimat yang membuat dadaku sesak. "Ngapain kamu jualan nasi kotak begitu? Malu-maluin nama keluarga Andi saja. Orang-orang mengira Andi tidak becus menafkahimu. Cepat pulang dan minta maaf pada Santi. Dia itu adik iparmu satu-satunya." Aku hanya bisa terdiam, memegang pinggiran meja dapur dengan erat. Tidak ada pembelaan bagi 10 tahun pengabdianku. Yang ada hanyalah perlindungan buta bagi Santi, yang bahkan tidak merasa bersalah. Setelah menutup telepon, aku hampir saja menumpahkan air mata. Namun aku teringat tujuan utamaku. Rintangan tidak berhenti di sana. Saat aku sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor, aku melihat mobil putih milik Santi terparkir di depan. Ia turun dengan gaya angkuhnya, dan saat matanya bertemu denganku yang sedang menenteng kantong plastik dagangan, ia tertawa sinis di hadapan teman-temannya. "Lihat ini, teman-teman, ini adalah mantan kakak iparku yang katanya paling pintar mengatur keuangan. Sekarang malah jadi tukang antar makanan di jalanan." Ejeknya dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang menoleh ke arahku.
Aku berdiri mematung di tengah terik matahari. Malu, tentu saja. Namun, alih-alih menunduk, aku memperbaiki posisi tas pesanan di tanganku dan berjalan tegak melewati mereka. Aku tahu, setiap kotak nasi yang kujual adalah satu langkah menjauh dari kemiskinan harga diri yang mereka tawarkan. Perang ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang hanya dengan kata-kata merendahkan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa Santi akan bertindak lebih jauh dari sekadar ejekan di pinggir jalan. Ia mulai menyebarkan fitnah kejam di grup percakapan keluarga besar. Menuduhku pergi dari rumah karena telah membawa lari sebagian uang tabungan Andi. Mbak sengaja pergi supaya bisa foya-foya sendiri dengan modal jualan itu. Tulisnya dalam pesan yang diteruskan oleh salah satu sepupu kepadaku. Seketika, ponselku dibanjiri pesan penuh penghakiman. Saudara-saudara Andi yang dulunya sangat ramah, kini berbalik menyerangku. Mereka tidak tahu betapa perihnya hatiku melihat saldo yang dikumpulkan selama 3.650 hari raib begitu saja. Fitnah ini membuat usahaku semakin berat, karena beberapa pelanggan yang merupakan kenalan keluarga mulai membatalkan pesanan mereka secara sepihak. Maaf, kami tidak mau membeli dari orang yang tidak jujur kepada suaminya sendiri, ujar salah satu dari mereka melalui pesan singkat. Duniaku serasa menyempit. Fitnah itu seperti tembok besar yang menghalangi jalan rezekiku. Di saat modal mulai menipis dan pesanan berkurang, aku harus tetap membayar sewa kamar kos minggu depan. Aku terduduk di sudut kamar, memandangi kompor satu tungku yang menjadi saksi perjuanganku. Apakah kejujuran memang sesulit ini untuk dipertahankan? Sore harinya, Andi datang menemuiku. Wajahnya tampak kusut dan pakaiannya tidak serapi biasanya. Ia berdiri di depan pintu kosku dengan tatapan memelas. Pulanglah sayang, ibu marah besar karena berita itu. Kalau kamu pulang dan menjelaskan bahwa kamu tidak membawa uang itu, mungkin keadaan akan membaik. Tapi tolong, jangan salahkan Santi lagi. Dia sudah cukup stres dengan masalahnya. Aku menatap suamiku dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia datang bukan untuk membelaku dari fitnah adiknya, melainkan untuk memintaku mengalah lagi demi kedamaian semu keluarganya. Ia bahkan tidak menanyakan apakah aku sudah makan atau bagaimana aku bisa bertahan hidup di kamar sekecil ini. Kamu lebih peduli pada nama baik adiknya yang pembohong itu daripada harga diri istrimu sendiri. Andi, tanyaku dengan suara bergetar. Aku menolak ajakannya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku menetapkan tujuan baru yang lebih keras. Aku tidak hanya akan sukses berjualan, tapi aku akan membuktikan secara hukum dan data kemana perginya setiap rupiah dari tabungan kami. Aku mulai mencatat dan mengumpulkan bakti-bakti mutasi rekening yang sempat kupotret secara sembunyi-sembunyi. Rintangan ini memang berat, tapi api di dadaku kini menyala lebih besar dari sebelumnya. Namun, semangat saja ternyata tidak cukup untuk menopang tubuh yang mulai meronta karena kelelahan. Selama 14 hari terakhir, aku hanya tidur kurang dari 4 jam setiap malamnya. Bangun pukul 2 pagi untuk memasak, dan baru bisa merebahkan diri saat tengah malam setelah mencuci semua peralatan dapur yang berminyak. Pagi itu, kepalaku terasa sangat berat, dan pandanganku mulai kabur saat aku sedang mengemas 30 kotak nasi pesanan sebuah yayasan. Ini adalah pesanan terbesar yang kuperoleh minggu ini. Satu-satunya harapan untuk membayar biaya sewa kos yang akan jatuh tempo besok pagi. Tanganku gemetar saat menuangkan sambal dan keringat dingin mulai membasahi dahi. Sedikit lagi, aku harus kuat, gumamku sambil memegang pinggiran meja dapur untuk menyeimbangkan tubuh. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yayasan tersebut. Jantungku mencelos saat membaca isinya. Mohon maaf ibu, kami terpaksa membatalkan pesanan 30 kotak nasi untuk siang ini
karena ada laporan kurang baik mengenai latar belakang usaha ibu. Mohon dimaklumi, tubuhku terasa lemas seketika. 30 porsi makanan yang sudah siap saji itu kini tidak ada harganya. Modal terakhir yang kupunya sudah tertuang seluruhnya ke dalam panci-panci itu. Aku jatuh terduduk di lantai dapur yang lembab, menatap tumpukan kotak nasi yang kini seolah menertawakan nasibku. Fitnah Santi telah menjangkau sejauh ini, merusak reputasi yang coba kubangun dengan kejujuran. Rasa sesak memenuhi dadaku, hingga aku sulit bernapas. Bukan karena aku cengeng, tapi karena rasa tidak adil ini terasa begitu nyata. Di rumah sana, Santi mungkin sedang menikmati hidangan mewah dari uang tabunganku. Sementara aku di sini, bingung bagaimana caranya menghabiskan 30 porsi nasi agar tidak mubazir. Kelelahan fisik yang bertumpuk dengan tekanan mental membuat pertahananku runtuh. Aku membenamkan wajah di kedua lututku dan terisak tanpa suara. Ingin rasanya aku menyerah, pulang ke rumah orang tuaku di desa, dan melupakan semua ambisi ini. Namun, saat aku menatap cermin kecil yang tergantung di dinding kos, aku melihat pantulan mataku yang sembab, namun masih menyimpan sisa-sisa keberanian. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Jika aku berhenti, maka fitnah Santi akan dianggap sebagai kebenaran abadi. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengusap air mataku dan bangkit berdiri. Aku mengambil tas besar, memasukkan kotak-kotak nasi itu, dan memutuskan untuk membagikannya ke panti asuhan terdekat daripada membiarkannya basi. Aku mungkin kehilangan uang hari ini, tapi aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan martabat. Setelah membagikan semua kotak nasi itu ke panti asuhan, aku pulang dengan perasaan yang lebih tenang, meski dompetku benar-benar kosong. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sekejap karena setibanya di depan kos, aku menemukan Andi sedang duduk bersandar di pintu kayu dengan wajah yang jauh lebih hancur daripada saat ia kehilangan tabungan kami. "Ada apa lagi, Mas? Bukankah kamu sudah memilih untuk tetap di sana?" tanyaku dengan nada dingin. Meski sebenarnya ada rasa iba yang terselip melihat bahunya yang gemetar. Andi mendongak, matanya merah dan suaranya terdengar sangat parau. "Santi, sayang, dia benar-benar sudah gila. Uang 800 juta itu ternyata tidak cukup untuk menutupi lubang yang ia gali. Dia diam-diam menjaminkan sertifikat rumah ibu untuk meminjam uang kepada orang lain demi menutupi utang-utang lainnya." Darahku serasa berhenti mengalir. Rumah itu adalah satu-satunya aset peninggalan almarhum ayah mertuaku, tempat tinggal ibu mertua di hari tuanya, dan satu-satunya kenangan yang tersisa bagi mereka. Penipuan yang dilakukan Santi kini bukan lagi soal tabungan kami, tapi sudah menyentuh harga diri dan tempat bernaung orang tuanya sendiri. "Bagaimana bisa ibu tahu soal ini?" tanyaku dengan suara yang mulai meninggi. Andi menggeleng lemah. "Ibu baru tahu tadi sore saat ada 2 orang pria datang ke rumah untuk meninjau lokasi. Ibu jatuh pingsan. Sekarang dia ada di puskesmas. Aku bingung harus berbuat apa. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk menebus sertifikat itu, atau bahkan untuk membayar biaya perawatan ibu." Inilah titik di mana pengkhianatan Andi berbuah pahit bagi dirinya sendiri. Kepercayaannya yang buta kepada sang adik kini berujung pada ancaman kehilangan rumah masa kecilnya. Aku berdiri mematung, menatap suamiku yang kini benar-benar kehilangan arah. Rasa sakit di hatiku masih ada, namun melihat kondisi ibu mertua yang selama ini juga termakan fitnah Santi, aku merasa ada tanggung jawab moral yang memanggil. Andi kemudian memegang kedua tanganku, memohon dengan sangat putus asa. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut, tapi tolong bantu aku memikirkan cara agar rumah ibu tidak disita." Santi sekarang menghilang. Dia tidak bisa dihubungi sejak sore tadi. Dia pergi membawa mobil barunya dan meninggalkan semua kekacauan ini pada kita. Aku melepaskan genggaman tangannya perlahan. Ini adalah situasi yang sangat rumit.
Di satu sisi, aku baru saja kehilangan seluruh modal usahaku akibat fitnah mereka. Di sisi lain, ada seorang ibu yang tidak berdaya menjadi korban ulah anaknya sendiri. Aku mulai menyadari bahwa badai ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dan aku terseret kembali ke dalam pusaran konflik yang sebenarnya ingin kutinggalkan. Tanpa memedulikan rasa lelahku sendiri, aku akhirnya luluh melihat kehancuran di mata Andi. Kami bergegas menuju puskesmas tempat ibu mertuaku terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangannya yang sudah keriput. "Ibu," bisikku saat melihat wajah pucat wanita yang beberapa hari lalu menghakimiku melalui telepon. Begitu melihatku, air mata ibu mertua langsung mengalir. Beliau tidak lagi marah atau menghujat, melainkan memegang tanganku dengan sangat erat. Seolah aku adalah satu-satunya dahan tempatnya bergantung. "Maafkan ibu, nak. Ibu sudah salah menilai kalian. Ibu terlalu memanjakan Santi sampai dia tega menjual tempat berteduh ibu sendiri." Rasa sesak di dadaku perlahan mencair berganti rasa haru. Namun kenyataan pahit segera kembali menampar. Petugas administrasi puskesmas memanggil Andi untuk menyelesaikan biaya pengobatan yang terus bertambah. Andi hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya merogoh saku celana yang benar-benar kosong. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memelas yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Aku menghela napas panjang, membuka tas kecilku, dan mengeluarkan sisa uang Rp50.000 yang sebenarnya kusisihkan untuk makan malamku sendiri. Tentu saja itu tidak cukup. Di tengah keputusasaan itu, aku harus memutar otak. Aku mulai menghubungi beberapa pelanggan setiaku, menawarkan sistem langganan makan siang dengan bayaran di muka demi mendapatkan dana darurat hari ini juga sepanjang malam. Aku duduk di kursi tunggu kayu yang keras di selasar puskesmas. Aku mengurus semua keperluan ibu mertua, mulai dari menyuapi makanan hingga mengelap tubuhnya. Sementara Andi sibuk bolak-balik mencoba menghubungi Santi yang ponselnya tetap tidak aktif. Sosok ipar kesayangan itu bener-bener hilang bak ditelan bumi setelah menghancurkan segalanya. "Bagaimana dengan sertifikat rumah itu, Mas?" tanyaku saat Andi duduk di sampingku dengan wajah kuyu. Orang-orang itu memberi waktu hanya 3 hari, atau mereka akan mulai memasang papan penyitaan, jawab Andi dengan suara yang hampir menghilang. 3 hari, waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan uang ratusan juta rupiah guna menebus sertifikat rumah dari tangan pemberi pinjaman ilegal. Aku menatap langit-langit puskesmas yang temaram, menyadari bahwa aku kini berada di persimpangan jalan paling kritis. Aku harus memilih antara tetap fokus pada keselamatanku sendiri atau ikut terjun menyelamatkan keluarga yang telah mengkhianatiku demi seorang ibu yang kini tak punya siapa-siapa lagi. Andi terus bersandar di dinding, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sementara suara detak jam dinding di ruang tunggu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. "Mas, aku tidak bisa diam saja melihat ibu menderita. Tapi aku juga tidak punya kekuatan sihir untuk mendatangkan uang ratusan juta dalam 3 hari. Ucapku dengan nada yang lelah, namun tegas. Andi mendongak. Matanya yang sembab menatapku penuh harap, yang membuatku merasa semakin terbebani. "Aku tahu, sayang, aku benar-benar tidak berguna. Aku sudah mencoba meminjam ke teman-teman kantor. Tapi berita tentang ulah Santi sudah menyebar. Tidak ada satupun orang yang mau mempercayai keluarga kami lagi. Inilah konsekuensi dari rusaknya nama baik yang selama ini Andi jaga dengan mengorbankan tabungan kami. Kepercayaan orang-orang telah hilang, dan kami kini terisolasi dalam masalah yang diciptakan oleh orang lain." Pukul 2 dini hari, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari salah satu sepupu Andi. Isinya bukan dukungan, melainkan foto Santi yang sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di luar kota. Seolah tanpa beban sedikit pun, kemarahan yang sempat kupadamkan kini menyala kembali. Namun rasa marah itu tertutup oleh rasa sedih saat melihat ibu mertua merintih dalam tidurnya,
memanggil nama mendiang suaminya. Pagi harinya, keadaan semakin memburuk. Pihak puskesmas menyatakan bahwa ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan jantung akibat tekanan batin yang luar biasa. Namun mereka butuh jaminan biaya yang tidak sedikit. "Andi, aku tidak tahan lagi melihat semua ini," kataku saat kami berdiri di selasar puskesmas yang mulai ramai. "Kepercayaan aku sudah hancur sejak hari di mana saldo tabungan itu menjadi 0. Dan sekarang, kamu mengharapkan aku untuk mencari jalan keluar atas kekacauan yang bahkan bukan aku penyebabnya?" Andi hanya bisa tertunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Kalau kamu mau pergi sekarang, aku tidak akan melarangmu. Aku pantas menerima ini semua. Pergilah, selamatkan dirimu sendiri. Biarkan aku menanggung kutukan ini sendirian." Kata-kata Andi bukannya membuatku lega, malah terasa seperti beban baru. Kami berada di ambang perpisahan yang sangat menyakitkan. Jika aku melangkah pergi sekarang, aku akan bebas. Namun aku akan membiarkan seorang ibu kehilangan nyawa dan rumahnya. Namun jika aku bertahan, aku harus mengorbankan satu-satunya harta berharga yang masih kupunya. Kepalaku berdenyut kencang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupku. Aku meninggalkan Andi di selasar puskesmas tanpa kata-kata, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju kos kecilku di bawah guyuran rintik hujan. Di dalam kamar yang gelap, aku merogoh bagian paling dalam dari tas kerjaku, mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang selama 10 tahun ini tidak pernah kubuka jika tidak sedang merasa sangat rindu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga melati, satu-satunya harta peninggalan almarhumah ibuku sebelum beliau tiada. Beliau berpesan agar aku hanya menjualnya jika nyawaku dalam bahaya. Namun sekarang bukan nyawaku yang terancam, melainkan martabat dan tempat tinggal orang tua yang bahkan pernah menyakitiku. "Maafkan aku, Ibu," bisikku sambil mendekap kalung dingin itu ke dadaku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Jika aku menjual kalung ini, aku tidak akan memiliki kenangan fisik apapun lagi tentang ibuku. Namun, jika aku menyimpannya, aku akan membiarkan ibu mertuaku terus menderita dan rumah masa kecil Andi disita oleh orang-orang jahat. Dengan tangan yang gemetar, aku memasukkan kembali kotak itu ke dalam tas. Aku tahu apa yang harus kulakukan, meski itu berarti hatiku akan patah untuk kedua kalinya. Aku berjalan menuju toko perhiasan di pusat kota. Sambil menunggu taksiran harga, aku melihat bayanganku di kaca toko. Seorang wanita yang tampak kuyu, namun matanya memancarkan ketegasan yang baru. Uang hasil penjualan kalung itu memang tidak cukup untuk membayar 800 juta rupiah. Namun setidaknya cukup untuk biaya rumah sakit ibu dan uang muka pertama untuk menahan penyitaan rumah selama 1 bulan ke depan. Sesaat setelah aku menerima uang tunai itu, aku segera kembali ke rumah sakit. Aku mendapati Andi sedang duduk di lantai depan ruang perawatan. Tampak seperti pria yang sudah kehilangan jiwanya. Aku tidak bicara banyak. Aku hanya meletakkan kwitansi pelunasan administrasi rumah sakit dan sisa uang tunai di pangkuannya. Ini adalah bagian dari ibuku. Gunakan ini untuk menyelamatkan ibumu, ucapku dengan suara yang bergetar hebat. Andi menatap uang itu, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat hancur. Ia tahu betapa berharganya kalung itu bagiku. Ia mencoba memegang tanganku, namun aku menariknya perlahan. "Jangan berterima kasih sekarang, Andi. Ini bukan untukmu, tapi untuk ibu. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Kamu akan terus meratapi nasib atau bangun dan bekerja 2 kali lipat lebih keras bersamaku untuk menebus semua kesalahan ini." Inilah klimaks dari perjuangan batinku. Aku telah memberikan segalanya, bahkan kenangan terakhirku.
Kami kini berdiri di atas nol yang sesungguhnya, menunggu apakah badai ini akan benar-benar berlalu atau justru menghanyutkan kami lebih jauh ke dasar samudra. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Andi memberikan jawaban yang selama ini ku nantikan. Ia tidak lagi tertunduk, melainkan berdiri tegak dengan sorot mata penuh tekad yang sudah lama hilang. Ia menggenggam erat sisa uang pemberianku, bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanah yang harus ia pertanggungjawabkan seumur hidupnya. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibumu sia-sia, sayang. Aku akan membuktikan bahwa aku masih layak menjadi suamimu, ucap Andi dengan nada suara yang mantap. Langkah pertama yang kami ambil adalah transparansi penuh. Andi menyerahkan seluruh akses komunikasinya kepadaku, dan ia mulai bekerja tambahan sebagai pengemudi daring setelah jam kantornya usai. Sementara itu, aku kembali ke dapur kecilku dengan semangat yang berlipat ganda. Aku menggunakan sebagian kecil sisa uang penjualan kalung itu untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi dan mulai memasarkan kembali menu nasi ramas ibu dengan narasi kejujuran. Di balik setiap porsinya, keajaiban mulai terjadi saat kejujuran bertemu dengan kerja keras. Beberapa pelanggan yang dulu sempat membatalkan pesanan karena fitnah Santi mulai datang kembali setelah mendengar kabar bahwa akulah yang membiayai pengobatan ibu mertua. Mereka tersentuh dengan ketulusan yang kutunjukkan di tengah badai keluarga. Pesanan yang awalnya hanya 10 kotak per hari, kini merangkak naik menjadi 50. Lalu 100 kotak dalam waktu singkat. Andi benar-benar membuktikan ucapannya. Setiap malam setelah pulang bekerja hingga jam 12 malam, ia membantuku menyiapkan bahan makanan untuk esok pagi. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi pembelaan untuk Santi. Kami bekerja dalam harmoni yang belum pernah kami rasakan selama 10 tahun terakhir. Kami bukan lagi sekadar suami istri. Kami adalah rekan seperjuangan yang sedang membangun kembali istana dari puing-puing kehancuran. Rintangan besar untuk menebus sertifikat. Rumah masih membayang. Namun dengan pendapatan gabungan yang kami kumpulkan setiap hari, harapan itu mulai terlihat nyata. Kami mencatat setiap rupiah yang masuk ke dalam sebuah buku besar buku yang menjadi saksi bisu bahwa kejujuran dan keringat tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski lelah luar biasa menyiksa raga, namun setiap kali aku melihat senyum ibu mertua yang mulai pulih, aku tahu bahwa pilihan sulit yang kuambil tempo hari adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Keikhlasanku menjual kenangan terakhir dari ibu, seolah membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat oleh kabut masalah. Usaha nasi ramesku tiba-tiba mendapatkan perhatian dari seorang pemilik perusahaan catering besar yang secara tidak sengaja mencicipi masakanku saat acara syukuran. Di panti asuhan tempatku berbagi dulu, masakanmu punya rasa yang jujur, seperti ada doa di setiap suapannya, ujar beliau saat menghubungiku secara langsung untuk menawarkan kontrak kerjasama. Penyediaan makan siang karyawan, kesempatan ini tidak kusia-siakan. Kontrak untuk 200 porsi setiap hari selama 1 tahun ke depan adalah jawaban atas doa-doa yang kupanjatkan di tengah malam yang sepi. Andi, dengan ketangkasannya yang kembali pulih, segera mengambil alih bagian manajemen logistik dan pengantaran, memastikan tidak ada 1 menit pun keterlambatan yang terjadi. Kami menyewa sebuah dapur profesional yang lebih luas agar bisa memenuhi permintaan yang terus melonjak. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, kami tetap menyisihkan 50% dari keuntungan bersih setiap minggunya untuk dititipkan pada pengacara guna proses penebusan sertifikat rumah. Ibu, kabar tentang keberhasilan kami rupanya sampai ke telinga Santi. Suatu sore, ia muncul di depan dapur catering kami dengan kondisi yang sangat jauh dari kemewahan yang dulu ia pamerkan. Mas Andi, Mbak, tolong aku. Sekali lagi, mobilku sudah ditarik.
dan aku tidak punya tempat tinggal. Isak Santi mencoba kembali menggunakan air matanya sebagai senjata. Namun, Andi yang sekarang bukanlah pria lemah yang dulu memberikan tabungan kami begitu saja. Ia berhenti sejenak dari kegiatannya menata kotak nasi, menatap adiknya dengan tatapan yang tenang, namun tegas. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada umpatan kasar yang keluar dari bibirnya. Santi, pintu rumah ini selalu terbuka. Kalau kamu ingin makan atau sekadar istirahat sebagai adik. Tapi untuk uang, Mas tidak punya lagi untuk gaya hidupmu. Semua yang kami punya sekarang adalah hasil keringat mbakmu yang dulu kamu hina. Jika kamu ingin hidup layak, mulailah dengan bekerja di sini. Membantu mencuci peralatan masak, dan belajar dari nol seperti yang kami lakukan. Ucap Andi dengan wibawa yang membuat Santi terdiam 1000 bahasa. Melihat perubahan sikap suamiku, aku merasa sangat bangga. Kami telah berhasil melewati ujian karakter yang paling berat. Malam itu, saat kami menghitung pendapatan bulanan, angka di buku besar kami menunjukkan bahwa dalam 2 minggu lagi, kami akan memiliki cukup uang untuk menebus sertifikat rumah ibu sepenuhnya. Cahaya terang di ujung lorong kini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang tinggal selangkah lagi dapat kami raih. Pagi itu, dengan jantung yang berdegup kencang, aku dan Andi melangkah masuk ke sebuah kantor di pusat kota untuk bertemu dengan pihak pemegang sertifikat rumah ibu. Di dalam tas kecilku terdapat tumpukan uang tunai dan bukti transfer hasil kerja keras kami selama berbulan-bulan yang menguras seluruh tenaga. Proses administrasi berjalan dengan suasana yang sangat tegang. Aku melihat Andi memegang pulpen dengan tangan yang sedikit gemetar saat menandatangani dokumen pelunasan. Ketika lembaran sertifikat tanah yang asli akhirnya diletakkan di atas meja, aku merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundakku runtuh. Seketika, sertifikat itu kembali ke tangan yang tepat. Terima kasih sudah bertahan bersamaku, sayang, bisik Andi dengan mata yang berkaca-kaca saat kami keluar dari gedung itu. Kami tidak langsung pulang ke kos, melainkan menuju puskesmas tempat ibu kini tinggal sementara karena rumahnya masih terkunci. Begitu sampai di sana, Andi langsung berlutut di depan ibunya dan menyerahkan sertifikat itu ke pangkuan beliau. Ibu mertua memeluk kertas tua itu sambil menangis sesenggukan. Ia berkali-kali menciumi tanganku sebagai bentuk permintaan maaf yang paling dalam. Rumah kita kembali. Bu, kita tidak akan pernah kehilangan tempat bernaung lagi, ujar Andi sambil merangkul ibunya. Kemenangan ini terasa jauh lebih manis daripada rencana pembelian rumah mewah kami yang dulu gagal. Keberhasilan ini bukan hasil dari keberuntungan, melainkan buah dari kejujuran, kerja keras, dan keberanian untuk saling memaafkan. Sore itu, kami secara resmi membawa ibu pulang ke rumah lamanya. Kami bersama-sama membersihkan debu-debu yang menempel di setiap sudut ruangan. Seolah-olah kami sedang membersihkan luka masa lalu yang pernah ada di sana. Santi pun akhirnya memilih untuk ikut membantu. Meski awalnya ia tampak canggung dan sering mengeluh, ia mulai belajar memotong sayuran di dapur catering kami. Ia mulai menyadari bahwa harga diri yang sesungguhnya tidak terletak pada barang bermerek yang dipamerkan di media sosial, melainkan pada kemampuan untuk berguna bagi orang lain. Malam harinya, aku duduk di teras depan rumah ibu yang tenang. Tidak ada lagi ketakutan akan penyitaan. Tidak ada lagi beang-beang saldo nol yang menghantui. Aku menyentuh leherku yang kini kosong tanpa kalung emas dari almarhumah ibuku. Namun aku tidak lagi merasa sedih. Aku tahu, di suatu tempat di sana, ibuku pasti tersenyum bangga melihat putrinya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran tanpa kehilangan martabatnya sedikit pun. Kami telah sampai pada akhir yang bahagia. Sebuah awal baru yang dibangun di atas fondasi karakter yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, di suatu tempat di sana, ibuku pasti tersenyum bangga melihat putrinya
berhasil menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran tanpa kehilangan martabatnya sedikit pun. Kehidupan kami setelah badai besar itu tidak lantas menjadi santai. Namun setiap lelah yang terasa kini memiliki makna yang sangat berbeda. Kami tidak lagi mengejar kemewahan hanya untuk dipandang orang, melainkan membangun keamanan yang nyata bagi hari tua. Rumah ibu kini bukan hanya menjadi tempat bernaung, melainkan pusat operasional kecil bagi usaha catering kami yang terus berkembang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, suasana dapur sudah riuh dengan suara pisau yang beradu dengan talenan dan aroma harum rempah yang menenangkan. Andi, yang kini telah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya untuk fokus penuh membantu bisnis ini, telah bertransformasi menjadi pria yang sangat disiplin dalam mengelola setiap rupiah yang masuk. Semua pengeluaran harus tercatat, sekecil apapun itu, ujar Andi saat kami duduk di meja makan sambil meninjau buku laporan bulanan. Ketegasan Andi dalam hal keuangan bukan lahir dari sifat pelit, melainkan dari trauma masa lalu yang tidak ingin ia ulangi. Kami belajar bahwa cinta dalam keluarga tidak boleh membutakan logika, terutama dalam hal harta yang menjadi hak pasangan. Kejujuran finansial kini menjadi napas dalam rumah tangga kami. Setiap keputusan besar selalu didiskusikan di meja makan ini, tanpa ada lagi rahasia yang disembunyikan di balik pintu belakang. Ibu mertuaku pun kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Beliau seringkali duduk di teras, membantu kami mengupas bawang sambil bercerita tentang masa lalu. Beliau menjadi pengingat bagi kami semua bahwa kasih sayang kepada anak tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Beliau tidak lagi membela kesalahan Santi, namun tetap memberikan bimbingan dengan tegas agar putri bungsunya itu benar-benar berubah. Santi sendiri masih berjuang mengalahkan ego besarnya. Ada hari-hari di mana ia tampak ingin menyerah dan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan. Namun melihat ketangguhan kami, ia perlahan mulai mengerti. Ia kini bertugas mengelola media sosial. Catering kami bukan untuk pamer kemewahan, melainkan untuk mempromosikan kerja keras dan kualitas masakan kami. Ia mulai belajar bahwa pujian yang paling manis adalah pujian atas hasil karya sendiri, bukan atas harta yang dipinjam dari orang lain. Kami telah membangun fondasi yang baru, yang jauh lebih kuat daripada sekadar tumpukan uang di bank. Fondasi itu bernama Batasan yang Sehat. Kami menyayangi keluarga, namun kami juga menghargai jerih payah kami sendiri. Malam itu, sambil menatap langit yang bersih dari mendung, aku menyadari bahwa luka yang dulu menyayat hati, kini telah berubah menjadi jaringan parut yang kuat, melindungi kami dari ancaman badai yang mungkin akan datang di masa depan. Pengalaman pahit ini ternyata tidak berhenti sebagai konsumsi pribadi. Berawal dari unggahan sederhana di media sosial tentang perjuanganku membangun catering dari nol, ribuan pesan mulai membanjiri kotak masukku. Banyak wanita di luar sana yang mengalami hal serupa terjepit antara bakti pada keluarga dan upaya menjaga hak mereka sendiri. Mbak, ceritamu membuatku berani bicara jujur pada suamiku soal tabungan kami, tulis salah satu pembaca setianya. Melihat banyaknya antusiasme itu, aku dan Andi memutuskan untuk membuka kelas memasak dan manajemen keuangan rumah tangga sederhana di halaman rumah ibu setiap akhir pekan. Aku ingin berbagi pelajaran bahwa seorang istri harus memiliki kemandirian, bukan untuk menyaingi suami, melainkan untuk menjadi penopang yang kokoh saat badai ekonomi menerjang. Andi berdiri di sampingku, berbagi sudut pandang sebagai seorang kakak yang dulu pernah gagal karena rasa tidak tega yang salah tempat. Kesuksesan catering kami bukan lagi soal angka-angka besar di buku tabungan, melainkan soal berapa banyak orang yang bisa kami bantu untuk bangkit. Kami mempekerjakan beberapa ibu tunggal di lingkungan sekitar, memberikan mereka harapan baru bahwa tangan yang penuh noda bumbu pun bisa mengubah nasib keluarga. Rumah ibu yang dulunya sunyi
dan penuh kesedihan, kini berubah menjadi pusat energi yang penuh dengan tawa dan semangat produktivitas. Namun, ujian kebijakan muncul saat Santi kembali diuji oleh masa lalunya. Seorang teman lamanya datang menagih janji bantuan untuk sebuah proyek yang terlihat meragukan. Aku menahan napas, memperhatikan dari balik jendela bagaimana Santi akan bersikap. Untuk pertama kalinya, aku melihat Santi menolak dengan sopan, namun sangat tegas. Ia tidak lagi takut kehilangan teman demi mempertahankan integritasnya yang baru saja tumbuh. Aku punya tanggung jawab di sini, dan aku tidak ingin mengecewakan Mas Andi dan Mbak lagi. Suara Santi terdengar mantap dari teras rumah. Mendengar itu, aku merasa kemenangan kami telah lengkap. Kebahagiaan bukan hanya saat kami memiliki uang kembali, tapi saat melihat orang-orang di sekitar kami bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kami tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia dengan kemewahan fana. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Sebuah keluarga yang saling menghargai batas, mengutamakan kejujuran, dan selalu siap sedia bekerja keras demi masa depan yang lebih berkah. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya, sebuah keluarga yang saling menghargai batas, mengutamakan kejujuran, dan selalu siap sedia bekerja keras demi masa depan yang lebih berkah. 10 tahun perjalanan kami bukanlah waktu yang singkat. 3.650 hari itu telah kami lalui dengan sejuta warna, mulai dari mimpi yang tinggi, pengkhianatan yang menghancurkan, hingga kebangkitan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Sore ini, kami semua berkumpul di halaman rumah ibu yang asri, merayakan 1 tahun kembalinya sertifikat rumah ini ke tangan kami. Tidak ada pesta mewah dengan lampu kristal, hanya ada meja panjang yang penuh dengan masakan, catering kami sendiri, dan gelak tawa orang-orang yang telah membantu kami bangkit. Ibu mertua duduk di kursi goyangnya. Wajahnya yang dulu layu, kini tampak segar, memandangi kami satu demi satu, dengan binar mata penuh syukur. Andi berjalan mendekatiku, lalu menyerahkan sebuah kotak beludru merah kecil yang sangat kukenali. Tanganku gemetar saat membukanya. Di sana, berkilauan di bawah sinar matahari senja, terdapat sebuah kalung emas dengan liontin bunga melati yang sama persis dengan milik almarhumah ibuku dulu. Aku mencarinya kemana-mana sayang. Setelah menabung dari setiap jam lemburku sebagai pengemudi daring, aku akhirnya menemukan toko yang menyimpannya. Bisik Andi sambil memakaikan kalung itu ke leherku. Air mataku jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan. Kalung ini adalah simbol bahwa apapun yang kita lepaskan dengan ikhlas demi kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Aku memeluk suamiku dengan erat, menyadari bahwa pria yang dulu hampir menghancurkan hidupku kini telah menjadi pelindung yang paling tangguh. Ia telah belajar bahwa mencintai keluarga berarti harus berani bersikap tegas pada kesalahan. Santi berdiri tidak jauh dari kami. Ia tidak lagi memakai pakaian bermerek yang mencolok. Ia mengenakan seragam catering kami dengan bangga, memegang buku catatan pesanan dengan teliti. Ia telah menemukan jati dirinya bukan sebagai benalu, melainkan sebagai bagian penting dari mesin penggerak usaha kami. Kehadirannya kini tidak lagi membawa badai, melainkan ketenangan yang membantu kami tumbuh lebih besar setiap harinya. Kami berdiri bersama di ambang masa depan yang baru. Pengalaman kehilangan 800 juta rupiah itu memang meninggalkan bekas. Namun bekas itu kini menjadi pengingat berharga bahwa kekayaan sejati tidak dihitung dari saldo di buku tabungan, melainkan dari kedamaian di dalam rumah. Kami telah berhasil melewati badai paling hebat dalam pernikahan kami. Dan kini, kami siap menyambut hari esok dengan hati yang jauh lebih luas dan langkah, yang jauh lebih mantap. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.